Halo guys, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gua Om Febs dan Om Marlin. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah nge-review Ferrari tua, sekarang kita nge-review Porsche tua. Tua juga, tapi nggak tua-tua banget lah. Ini basicnya Porsche tahun 2010. Nah, Porsche yang kita bahas hari ini itu adalah Porsche 911. Generasinya namanya 997 997. Nah, dan kebetulan yang lagi gue pakai sekarang ini adalah Porsche 997 versi 2 yang turbo gitu, tapi bukan turbo S gitu. Nah, nanti gue jelasin sedikit perbedaan dengan turbo S. Jadi ini 911 tipenya adalah 997.2 yang udah clutch-nya udah pakai PDK, yang udah double clutch. Terus kemudian ini tahun 2010. Nah, setelah generasi 997 ini kan ada generasi yang paling baru namanya 991. Setelah ini baru 992. Kalau sebelum ini generasinya itu namanya 996. Nah, 996 itu kalau lo semua perhatiin itu Porsche yang agak gampang ditandain karena lampunya tuh ada teardrops-nya itu di depan. Kalau kita bilang tuh kayak lampu belekan begitu. Nah, itu yang ngebedain 996 sama 997. Tapi kalau sekilas tuh mirip kalau dari samping dilihatin, bentuknya mirip, apalagi yang turbo. Nah, dia ini ada banyak lah versinya, ada yang turbo, ada yang non turbo. Yang turbonya pun ada turbo S yang terakhir. Terus kemudian yang versi non turbo juga ada versi targanya juga. Jadi ini termasuk salah satu produksi yang lumayan boleh dibilang populer lah. Cuma di Indonesia sebenarnya barang ini sendiri pun nggak banyak gitu. 997 yang turbo ini juga, apalagi yang versi 2 sama yang turbo S itu nggak banyak barangnya gitu. Kenapa? Maka akhirnya ini mobil termasuk mobil yang cukup jarang dilihat di jalanan, tipe yang ini. Terus kemudian lumayan langka karena warnanya juga hitam, ya kan, sesuai dengan warna favorit gua. Terus kemudian ini termasuk Porsche yang resale value-nya naik terus, ya. Nah, kalau ngomongin spek, ini 997.2 turbo ini itu sedikit lebih gede horsepower-nya dibanding yang versi sebelumnya yang 997 yang turbo tapi yang non PDK. Kalau yang non PDK itu dia sekitar 470 horsepower, kalau ini udah 500 horsepower. Nah, kalau yang turbo S itu lebih gede lagi, itu udah 530 kalau nggak salah horsepower-nya. Torsinya juga yang S itu udah 513, ini belum nyampe 500, baru 480-an lah. Jadi yang S itu memang lebih kalau gue bilang lebih speknya lebih tinggi, ya kan. Nah, terus kalau yang ini masih ventilated disc, jadi belum ceramic disc. Itu bedanya, belum karbon ceramic. Nah, kalau yang turbo S itu remnya itu udah karbon ceramic gitu. Kalau yang ini masih belum, ini masih steel biasa, ventilated steel. Dan peleknya kalau yang ini masih pakai standar baut 5. Kalau yang turbo S itu udah pakai center lock, jadi bautnya cuma satu. Nah, kalau ngomongin ini mobil, mesin termasuk lumayan powerful, 500 HP. Mesinnya itu 6 silinder, boxer engine gitu. Terus kalau kita ngomongin spek sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya untuk satu mobil Porsche. Ini sangat-sangat powerful lah kalau gue bilang, ya gitu. Nah, mobil yang gue pakai ini itu udah ada beberapa modifikasi, terutama di kaki-kaki dan di sistem exhaust. Jadi ini udah pakai Acra full system. Sebenarnya nggak full system karena katalisnya masih ada, tapi headernya udah diganti full system dan ada exhaustnya Acra. Peleknya udah diganti, pakai pelek 19-nya dari BBS. Tipenya adalah BBS LM gitu. Depannya 8,5, belakangnya 12.
ban depan itu 245/35, ban belakang itu 325/30. Jadi bannya rada meaty, jadi ya istilahnya itu rada gendut gitulah ya. Nah itu sekilas tentang ini mobil. Yang lain sih yang diganti itu jok. Ini joknya udah pakai jok Recaro khusus untuk yang Porsche ini. Terus kemudian front lipsnya udah diganti yang model sama body yang dari fiber, bukan yang karet kayak originalnya. Lain-lain nggak ada sih ya, harusnya sih masih sama aja, nggak banyak ya, karbon-karbonan gitu-gitulah ya. Tapi basicnya yang big partnya itu doang gitu. And then kita sekarang sudah mau masuk tol. Nanti kita review handling yang kayak seperti pernah gue bilang, handlingnya Porsche itu terkenal sharp banget ya gitu. Jadi presisi banget, jadi enak banget dipakainya gitu. Nanti kita tes. Nah, kalau kita ngomongin soal Porsche ya, Porsche ini termasuk mobil yang paling reliable lah ya. Jadi mobil yang istilahnya lo bisa pakai even buat harian banget gitu. Jadi makanya nggak heran kalau misalkan lo ketemu Porsche misalkan kilometernya banyak segala macam gitu ya. Itu karena emang basicnya mobilnya emang benar-benar bisa dipakai banget buat harian gitu. Dan dia jarang lah gue nemuin sampai ada Porsche yang overheat ya, kecuali waktu itu ada kejadian satu Porsche kebakar. Gue nggak tahu kenapa, itu mungkin ada masalah di electrical, mungkin dia main di audio atau apa, mungkin kali kayak gitu. Tapi basicnya ini mobil itu nggak ada, hampir lah gue nggak pernah dengar orang cerita keluhan overheat dan segala macam gitu. Jadi benar-benar mobil yang reliable banget gitu. Nah, di Porsche sendiri sebenarnya kan ada banyak keluarganya ya. Dari kita ngomongin ada Cayman, ada Boxster. Nah, Boxster itu pokoknya yang soft top gitu-gitu, terus itu namanya Boxster. Terus ada namanya Targa, 911 itu termasuk ada Targanya. Terus kemudian yang ada Turbo S, kemudian ada yang Carrera kalau orang bilang ya kan. Nah, tapi yang top of the line itu either GT3 RS, GT2 RS itu paling tinggi, terus ada GT3 RS, ada GT3, terus kemudian yang keluarga turbonya gitu. Nah itu termasuk line up yang di atas. Nah kalau misalkan untuk pemula sebenarnya lo pakai Carrera doang sih cukup sebenarnya, atau pakai Cayman gitu, Boxster itu mah udah cukup banget sebenarnya. Jadi looks-nya dapat sebagai mobil Porsche gitu, lo bisa pakai harian, nyaman. Tapi ya balik lagi, Porsche itu nggak mobil yang, kecuali yang GT3 RS ya, kalau lo ganti knalpot segala macam sih berisik banget suaranya. Even kayak mobil ini tuh suaranya adem banget, apalagi ini pakainya Acra, dan lo tau sendiri kan Acra itu emang ya nggak di moge, nggak di mobil ya sama, suaranya itu nggak gede gitu. Jadi nggak yang mencolok banget gitu, nggak banget gitu. Jadi kayak apa ya, kayak sports car sih sebenarnya jatuhnya. Jadi lebih nggak kayak nakutin dari segi suara apa segala macam. Nah makanya kalau lo kayak mau nyari mobil yang suara ya pasti orang Ubernya kalau nggak di Ferrari, kalau nggak di Lambo yang memang suaranya gila-gilaan gitu. Nah kalau kita ngomongin soal presisi nyetir mobil ini ya gitu, mobilnya tuh benar-benar sharp gitu, karena mobil size-nya kan nggak gede, even nggak selebar Ferrari, atau terus kemudian nggak sepanjang supercar yang lain. Jadi mobilnya termasuk ukurannya agak mungil, dan itu enak banget karena apa, wheelbase yang pendek itu bikin manuver mobilnya itu benar-benar lincah gitu. Jadi benar-benar agile banget mobilnya gitu. Nah kayak begini nih, gue lari sekarang berapa sih, 120 lah ya, 110-120. Kita benar-benar lo nggak bisa ngerasain bahwa oh iya nih mobilnya benar-benar yang apa, berasa banget ininya apa, handlingnya itu berasa banget nyamannya gitu, terus precise-nya, terus kemudian lo bisa ngerasain mobil itu benar-benar gampang dibikin manuvernya gitu. Jadi lo pede untuk bisa ngatur jarak mobilnya antara mobil lo sama mobil di depan atau di samping dan segala macam untuk manuver tuh
Ini termasuk gue bilang yang benar-benar apa oke banget lah gitu. Nah sekarang kita mau cobain start dari rolling, dan kita pengen lihat. Ini udah pakai mode Sports Plus manual, gue udah pakai pedal shift. Nah guys, jadi tadi kita udah cobain di jalan, ekspresinya kayak gimana. Nah impresi gua, mobil adalah mobil yang sangat-sangat enak buat manuver, sharp banget, powerful, 500 HP cukup banget, hampir 500 juga. Dia punya torsi 480, turbo ya kan, twin turbo, 6 cylinder, 3800 cc, itu more than enough. Jadi untuk dipakai di Jakarta sih lu nggak kehabisan jalan sih yang pasti, malah jalannya nggak cukup. Nah kenapa 997 yang turbo ini harganya naik, karena memang unitnya juga di dunia sebenarnya nggak banyak, cuma ada 3800 di versi ini. Terus kemudian di Indonesia juga nggak banyak barangnya, dan sekarang pricing wise tuh harganya naik terus, bisa udah sekarang itu di 4M harganya, lebih kurang. Jadi ini memang mobil sekarang yang lo bisa cek deh di market online gitu, agak susah nyari barang ini. Nah ya makanya ini diincar banget sama para kolektor dan juga para car enthusiast untuk disimpan, karena nilai investmentnya bagus banget. Nah kalau kita ngomongin di klub, dia punya klub sebenarnya, ada Porsche Club Indonesia, lo bisa join di Porsche Club Indonesia juga. Terus kemudian punya bengkel resmi juga, udah ada ATPM-nya Porsche di Indonesia kan. Jadi untuk perawatan lo nggak usah worry. Banyak juga bengkel-bengkel luaran yang istilahnya bisa ngerjain tanpa lo harus bawa ke ATPM. Tapi kalau suggest gua ya mungkin lebih baik di ATPM ya, tapi memang harganya juga nggak lebih murah dibanding kalau lo ambil dari luaran sih mekaniknya gitu. Tapi menurut gua untuk perawatan sih masih jauh lebih reasonable lah ya, di bawah Ferrari atau Lambo gitu. Jadi masih cukup oke lah kalau menurut gue gitu. Nah cuma ya balik lagi, kalau kekurangannya menurut gue cuma satu, mobil ini suaranya tuh nggak banget, bukan nggak banget, dalam arti ini nggak punya suara yang kayak seharusnya supercar kayak gitu ya, kayak Lambo atau kayak Ferrari gitu. Nah
sayangnya ini enggak gitu. Walaupun lu udah ganti, suaranya nggak, lu akan bisa suaranya seperti si Ferrari lah gitu. Jadi kalau lu ngejar suara ya definitely bukan ini pilihannya sih sebenarnya. Tapi kalau lu ngejar performance, agility, kemudian resale value, lu mesti consider untuk cari unit model yang kayak begini. Ini salah satu unit yang menurut gua long termnya sangat-sangat bagus untuk investment. Jadi lu bisa pakai, ketika dijual lo masih dapat untung segala macam lah pokoknya. Jadi it's a good investment lah gitu. Jadi tricky sih memilih mobil-mobil yang good investment itu, apalagi di kelas supercar. Tapi ini salah satu yang sangat gue rekomend kalau lo mau keep mobil supercar atau sports car untuk koleksi lo, dan lo bisa nikmatin while investment juga di saat yang bersamaan. Nah itu aja dari gue dulu sementara, nggak banyak. Nanti kita mungkin kapan-kapan bikin lagi deh videonya, mungkin cerita hal-hal yang lain, cerita apa suka dukanya atau apapun itulah, karena kalau digabungin di sini nanti akan sangat panjang videonya. Dan nanti kita bikinlah cuplikan video-video pendek-pendek bawa ini atau bawa yang lain, nanti gua bikinin lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi sama gua dan Marlin. Maaf sedikit bergeser dari roda 2, tapi basicnya gua tetap akan review motor-motor moge itu pasti tetap. Ini hanya selingan doang supaya konten kita makin berwarna. Itu aja sih dari gua dan Om Marlin. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa tetap support channel Feb78, subscribe, share, like, comment kalau kalian suka, dan apapun info yang kalian mau dapatkan tentang mobil dan motor, kabarin aja kita di comments ya. Sampai ketemu ya guys. Ciao ciao.